Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin liburan teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Sri Riza. Saya di sini selaku moderator pada penyuluhan hari ini. Selanjutnya penyampaian ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan 6 petunjuk keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Yang pertama ada kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera memilih tangga darurat yang terdekat dengan berjalan dengan cepat namun tidak berlari. Yang ketiga, lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Yang keempat, beritahu orang lain yang masih berada dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. Yang kelima, bila pandangan tertutup asap, berjalan dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Jika terjadi gempa bumi, yaitu yang pertama harap tenang dan jangan panik. Yang kedua, cari tempat yang paling aman. Yang ketiga, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan. Yang keempat, ketika getaran berakhir segera keluar dengan hati-hati. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan tentang ketiga pada hari ini. Selanjutnya ini di sesi materi, di mana kami akan memberikan sebuah leaflet. Ibu dan Bapak bisa melihat leaflet tersebut. Selanjutnya penyampaian materi atau materi inti yang akan disampaikan oleh rekan saya Zahwa. Kepada Zahwa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hipertensi. Pengertian hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan distolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Disebut hipertensi apabila seorang terkena berusia 18 tahun ke atas, bila 2 kali kunjungan berbeda tekanan distolik 90 atau lebih, beberapa kali pengukuran tekanan sistolik menetap 140 mmHg atau lebih. Etiologinya, hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena orang yang terserang cukup banyak dan akibat jangka panjang yang ditimbulkan, serta mempunyai konsekuensi tertentu. Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi dalam 2 golongan, yaitu hipertensi premier atau esensial adalah tidak diketahui penyebabnya. Biasanya dihubungkan dengan faktor keturunan, kebiasaan hidup, konsumsi garam dan lemak tinggi, stres, dan merokok. Hipertensi sekunder, penyebab pada umumnya dapat diketahui secara pasti seperti gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal. Tanda dan gejala hipertensi yang pertama yaitu sakit kepala dan pusing bagian belakang, terutama bila bangun tidur. 2. Terasa melayang. 3. Merasa berat di bagian tungku. 4. Kadang mimisan. 5. Emosi yang tidak stabil, mudah tersinggung. 6. Telinga berdenging. 7. Kesulitan tidur, mata berkunang-kunang, dan mual dan muntah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi yang pertama yaitu kelompok risiko yang rawan terhadap hipertensi. 2. Obesitas. 3. Perokok. 4. Peminum alkohol. 5. Penyakit DM dan jantung. 6. Wanita yang tidak menstruasi. 7. Stres, kurangnya olahraga, diet yang tidak seimbang, makanan berlemak, dan pola makan. Misalnya ada tabel klasifikasi atau derajat hipertensi. Hipertensi terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada normal tinggi atau perbatasan. Yang kedua ada stadium 1 atau ringan. Yang ketiga ada stadium 2 yaitu sedang. Stadium 3 berat dan stadium 4 sangat berat. Cara mengatasi dan mencegah penyakit hipertensi yaitu yang pertama menjaga pola makan, konsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat seperti roti dan biji-bijian utuh. Menjaga berat badan, menurunkan berat beberapa kilogram saja dapat membuat perbedaan besar terhadap tekanan darah dan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya ada olahraga, rutin olahraga seperti bersepeda atau jalan cepat selama 2 hingga 4 jam per minggu. Selanjutnya ada terapi relasi, tidak merokok, kafein,
yaitu batasi konsumsi minum berkafein seperti kopi, teh, cola-cola, dan minuman energi. Selanjutnya, kontrol tekanan darah secara teratur dan obat-obatan anti hipertensi. Makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yang pertama yaitu sayur-sayuran hijau kecuali daun singkong, daun melinjo, dan melinjonya. Selanjutnya buah-buahan kecuali buah durian, ikan laut tidak asin terutama ikan laut air dalam seperti kakap dan tuna. Selanjutnya telur boleh dikonsumsi maksimal 2 butir dan 1 minggu dan diutamakan putih telurnya saja. Selanjutnya daging ayam kecuali kulit, jeroan, dan otak karena banyak mengandung lemak. Makanan yang harus dihindari yang pertama makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, mie instan, minuman kaleng, daging merah seperti hati ayam, sosis sapi, daging kambing, makanan berlemak dan bersantan tinggi serta makanan yang terlalu asin. Pentingnya untuk diingat hipertensi seringkali tidak bergejala, rutin pemeriksaan tekanan darah, pengobatan hipertensi harus dilakukan secara teratur dalam jangka panjang, kerjasama antara pasien dan dokter. Penata laksanaan medisnya yaitu hipertensi bertujuan untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Komplikasi dari hipertensi yaitu pertama ada stroke, yang kedua infark miokardium atau penyakit jantung, yang ketiga itu penyakit ginjal. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kepada Ibu dan Bapak, silakan bertanya. Terlebih dahulu kepada Bapak Dimas. Izin Bu, saya ingin bertanya, sebutkan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi tekanan darah. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya kami meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan, apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Bapak Dimas dipersilahkan, silakan berdiri. Izin Bu, saya ingin bertanya tentang gaya hidup yang dapat membantu mengurangi tekanan darah. Baik, terima kasih kepada Pak Dimas. Selanjutnya kepada Ibu Nurul Aulia dipersilahkan berdiri. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya, pertanyaannya bagaimana cara keluarga dapat mendukung anggota yang menderita hipertensi? Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak akan dijawab oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas, yaitu sebutkan gaya hidup yang dapat mengurangi tekanan darah. Yang pertama yaitu ada pola makan sehat, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga jaga berat badan ideal, yang keempat kelola stres, yang kelima batasi alkohol dan kafein, yang keenam berhenti merokok, dan tidur yang cukup. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dimas Zahwa, rekan saya telah menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul yang akan dijawab oleh Zahwa. Kepada Zahwa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, yang mana pertanyaannya bagaimana cara keluarga dapat mendukung anggota yang menderita hipertensi. Keluarga dapat mendukung anggota yang menderita hipertensi dengan menyediakan makanan sehat rendah garam, mengajak berolahraga bersama, serta menciptakan lingkungan yang tenang untuk mengelola stres. Meningkatkan pasien untuk rutin memeriksa tekanan darah dan minum obat sesuai anjuran dokter. Selain itu, menerapkan gaya hidup sehat bersama seperti berhenti merokok dan mengurangi alkohol dapat membantu pasien mengontrol tekanan darah dengan lebih baik. Baik, terima kasih kepada Zahwa. Selanjutnya telah berakhir untuk sesi materi pada siang hari ini. Selanjutnya apakah ada hal atau saran yang bisa disampaikan oleh ibu-ibu atau bapak? Tidak ada. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya apakah ada hal-hal yang mau ibu sampaikan atau saran-saran yang ibu bapak sampaikan? Ada. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Baiklah, berdasarkan dari pengamatan yang telah saya lihat, piulan pada kelompok hipertensi ini sudah baik, tetapi masih ada kekurangannya, yaitu pemateri masih terfokus dengan slide-nya dan tidak mengajak audiensnya untuk berinteraksi. Yang kedua, itu tidak ada ice breaking sehingga membuat para audiens mudah bosan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nurul atas masukannya. Itu merupakan satu hal pelajaran atau catatan bagi kami untuk kedepannya. Baiklah, berakhirlah dengan acara kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.